شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba yaktubu abadal abidin wa dahrad dahirin. Amma ba'd, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu wa anna salahal qalbi fi tis'ati asya'. وذكر العلماء أن صلاح القلب في تسعة أشياء أحدها قراءة القرآن بالتدبر وثانيها خلاء البطن بتقليل الأكل وثالثها قيام الليل بالعبادة ورابعها تضرع عند السحر وخامسها مجالسة الصالحين وسادسها الصمت عما لا يعني وسابعها العزلة عن أهل الجهل وثامنها ترك الخوض في الناس والتاسعها أكل الحلال وهو رأسها. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir, para ulama, para kiai, para asatid, pengurus Nahdlatul Ulama baik di tingkat kecamatan Ngluyu atau di ranting desa Gampeng, dan juga pengurus Masjid Fathur Rahman dan segenap para asatid yang hadir di siang hari ini. Hadirin, alhamdulillah, kita bersyukur di siang hari ini Allah masih berikan kepada kaula panjenengan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama duduk di salah satu rumah Allah dalam keadaan kaula panjenengan sehat walafiat. Semoga Allah selalu menambah untuk kaula panjenengan nikmat sehat, nikmat afiat, sehingga kita bisa selalu istiqamah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, melanjutkan kajian dalam hadis Arba'in Nawawi. Ada hadis yang kemarin kita baca berkaitan dengan yang halal dan yang haram. Kemudian di akhir hadis itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di setiap tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah niku gumpalan daging atau gumpalan darah. Fa idza saluhat atau salahat saluhal jasadu kulluh.
Kalau gumpalan darah itu baik, maka seluruh tubuh manusia tersebut akan baik. Wa idza fasadat, tapi kalau gumpalan darah itu buruk, jelek, maka seluruh tubuh manusia tersebut juga jelek. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tidak cukup kaulah panjenengan belajar ilmu syariat, tidak cukup kita belajar ilmu tentang syarat sahnya solat, tidak cukup kita belajar ilmu tentang rukun-rukunnya solat, dan semua hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup kita hanya belajar tentang itu saja, atau yang kita kenal dengan ilmu fikih, tapi kita juga harus belajar ilmu hati. Karena ibadah semuanya para hadirin, kalau hatinya tidak dihadirkan, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaulo panjenengan punya jasad niki tubuh nggih. Tubuh ini kalau tidak ada rohnya, maka akan menjadi bangkai. Leres napa mboten? Kalau seandainya ada manusia yang wafat 3 hari tidak dikubur, kira-kira gimana tubuhnya? Busuk, nggih, mulai membusuk. Tapi kalau ada manusia yang dia masih hidup tapi tidur 3 hari, busuk tidak tubuhnya? Ada rohnya, jadi tidak mati dia, tapi tidur 3 hari, busuk tidak tubuhnya? Tidak tidak busuk. Kenapa? Karena ada roh. Berarti kita menjadi berharga dan kita memiliki tubuh yang akan terus terjaga daripada hal-hal yang tidak kita inginkan selagi ada rohnya. Sama seperti ibadah kaulah panjenengan Bapak Ibu. Kalau rohnya ibadah kita tidak ada, maka ibadah kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, berapa banyak orang yang salat tapi salatnya tidak sampai di atas kepalanya. Kata Nabi, berapa banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak sampai di atas kepalanya. Maksudnya Nabi apa? Sholatnya tidak sampai kepada Allah, cuman hanya sekedar dia menjalankan sholat saja, tapi di mata Allah tidak dianggap sholat. Makanya dulu pernah kejadian para hadirin, ada seorang sahabat sholat di masjid, sholat sunnah di masjid. Kebetulan di masjid ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini ketika sholat, selesai daripada sholatnya, Nabi katakan kepada sahabat ini, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholat karena sungguhnya kamu belum sholat, kata Nabi. Padahal tadi sudah sholat dia. Nah, kenapa? Karena ada beberapa hal yang perlu kaulah panjenengan perhatikan di saat beribadah. Mau itu sholat, mau itu zikir, mau itu haji, umroh, puasa, semuanya. Kita puasa, kita sholat, yang perlu kita perhatikan pertama ilmu fikihnya. Ya, dengan sholat harus tahu tentang wudhu. Gimana mboten? Lek sholat wudhu mboten sah, sholatnya sah mboten? Mboten. Berarti kita wajib mengetahui ilmu tentang wudhu, ilmu tentang sholat. Begitu semuanya sudah kita pelajari para hadirin, kita wajib belajar ilmu tentang hati. Karena kalau seandainya ada di antara kaulah panjenengan yang sholat tapi hatinya kemana-mana, tidak mikir sholatnya, jasadnya di Masjid Fathur Rahman tapi hatinya ning sawah, nggih. Nah, kira-kira diterima mboten sholatnya niku? Nah, oleh karenanya belajar ilmu tentang hati itu hukumnya juga wajib. Dan ini para hadirin yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ahli sunnati wal jamaah, sehingga kita di dalam beragama ini kita diwajibkan juga untuk belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu hati. Nah, kalau sudah hati kaulah panjenengan hidup para hadirin, maka setiap amalan walaupun itu sedikit akan kita lihat hasilnya. Tapi kalau hati kita mati, jenengan amalkan salawat beribu-ribu kali, jenengan istighfar beribu-ribu kali, tidak ada hasilnya. Dosa tidak diampuni, kemudian manfaat yang Allah datangkan dengan berkah salawat dan istighfar juga Allah tidak datangkan. Karena apa? Karena hati kita mati.
Nah, sekarang gimana caranya kita punya hati bisa hidup? Nggih. Nah, para ulama mengatakan ada 9 cara agar hati kaula panjenengan bisa hidup. Panjenengan pilih salah satunya kalau tidak bisa melakukan semuanya. Yang pertama, kalau kepingin hati kita hidup para hadirin, kata para ulama, perbanyak qiraatul Quran bitadabbur, yang sering baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya untuk setiap orang yang membacanya. Semakin kita sering baca Al-Quran, semakin hati kita akan hidup. Kalau sudah hati hidup para hadirin, jenengan doa sekali aja langsung Allah kabulkan. Makanya ada mungkin di antara kaula panjenengan yang datang ke orang-orang yang soleh, kita bawa air, kemudian kita katakan kepada orang yang soleh ini, Kiai, Ustadz, Habib, tolong doakan air ini agar saya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita berikan airnya. Oh, ternyata kiainya hanya membaca 1 surat Fatihah saja. Kita dengar itu, apa sih yang dibaca sama kiai itu? Kalau mengobati orang lewat air, oh ternyata yang dibaca cuma 1 surat Al-Fatihah. Dan kita minum airnya, subhanallah, kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya besok-besok kok ternyata penyakitnya kambuh malih. Mau ke rumah kiai terlalu jauh, akhirnya kita beli air sendiri, kita bacakan Fatihah sendiri. Nggih. Ndak gelem bondo, nggih. Oke, wis ngerti aku carane. Wong kiai namung maca Fatihah kok. Masya aku ya iso. Ngoten, nggih. Oh, kiai namung sekali baca Fatihahnya. Oh, saya akan baca di air ini 1000 kali Fatihah. Jenengan minum bukan malah sembuh, tambah sakit. Nah, kenapa? Karena yang membedakan hatinya, yang membedakan hatinya. Oleh karenanya dikatakan para wali itu berdoa sekali langsung Allah kabulkan. Berdoa sekali langsung Allah kabulkan. Kenapa? Hatinya sambung sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kita berdoa berkali-kali sampai bertahun-tahun, mungkin ada yang kepengen punya rumah bertahun-tahun, minta sama Allah tidak kunjung datang itu rumahnya. Ada yang kepengen punya kendaraan, punya motor, bertahun-tahun minta sama Allah, ya ndak Allah paringi motor. Kenapa seperti itu? Karena hati kita tidak nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mendekati Allah kalau ada butuhnya saja. Gimana Pak? Lek pas lagi butuh baru mendekat kepada Allah. Tapi kalau lagi susah, lagi senang, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan, para hadirin, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis siddah. Lek kaulo panjenengan pas lagi enak, lagi nyaman, tubuh sehat, rezeki lancar, jangan lupakan Allah. Tetap kembali kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa, dekati Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kata Nabi, ya'rifka fis siddah, maka Allah akan mengenali panjenengan di saat panjenengan susah. Tapi kalau kita di saat senang kita lupa Allah, oh mentang-mentang sehat lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah. Kesehatannya tidak digunakan untuk datang ke majelis, untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran sakit baru dia nyesel. Ya Allah, enaknya itu Bapak Ibu bisa jalan ke masjid, hadir majelis maulid, ngaji bareng, sedangkan saya sudah stroke, kaki tidak bisa jalan, mau ke masjid susah. Andai dulu waktu aku sehat, aku gunakan ke masjid. Hal yang semacam ini tidak akan Allah dengarkan. Seandainya kok kita minta, ya Allah sembuhkan aku, Allah tidak mau memberikan kepada kita kesehatan, Allah tidak mau mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena kita ingat Allah kalau hanya ketika kepepet aja. Oleh karenanya para hadirin, yang pertama, kalau mau hatinya hidup, supaya kita ini kalau doa langsung diijabahi sama Allah, perbanyak baca Al-Quran. Habib, saya sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran. Jenengan yang belum bisa baca Al-Quran, belajar
belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Nggih. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Itu banyak ustadz-ustadz yang saya yakin juga di Ngeluyu ini juga banyak ustadz-ustadz atau bahkan mereka bukan ustadz. Mereka tidak pernah ngajar, tapi seandainya kita mintai tolong untuk ngajari kita alif ba ta sampai kita betul-betul paham Al-Quran, bisa baca Al-Quran, insya Allah mereka mau. Dan terkadang mereka juga tidak narif. Nggih. Kadang kita ini kalau mau nguliahkan anak, bondone gede, rela berkorban. Gitu kan? Oh, kalau mau nguliahkan anak di Malang, mau nguliahkan anak di Jogja, mau nguliahkan anaknya di Surabaya, di universitas apa misalnya, oh yang mahal-mahal, oh jenengan rela jual sawahnya, okay. Jenengan rela nggadekan itu surat rumahnya, tapi untuk ngaji Al-Quran yang kadang ustadznya, ustadahnya tidak narif, pokok jenengan kasih ya alhamdulillah, tidak dikasih pun mereka ikhlas ngajari, kadang kita masih tidak mau. Nah, ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli dengan kita, karena kita tidak mau peduli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kok ternyata sudah tidak mampu, karena daya hafal dan daya ingat sudah sangat lemah sekali Habib, tapi saya kepingin baca Al-Quran. Jenengan kan hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran buatan? Al-Fatihah itu Al-Quran apa tidak? Al-Quran, jenengan baca berulang kali. Oh, jenengan kan hafal kulhu, jenengan baca kulhu berulang kali. Ada sahabat itu para hadirin yang senangannya baca kulhu. Kata sekolah panjenengan, nggih. Surat favorit, kenapa kan? Pensolat kulhu terus, nggih. Padahal riyen ngaji neng napa? Neng madrasah nih. Ada TPQ di sini ya. Nah, di TPQ disuruh sama ustadznya ngapalkan juz ammah, hafal hatam. Tapi gara-gara kalau sholat kulhu toh akhirnya lali juz ammah nih, nggih. Nah, ini kulhu terus. Nah, ini ada sahabat dulu juga seperti itu. Tapi mereka ini para sahabat baca kulhu bukan karena seperti kita malas, ya. Kalau mereka baca kulhu karena cinta dengan kulhu, ya. Ada seorang sahabat itu para hadirin, kalau jadi imam selalu yang dibaca setelah surat yang panjang diakhiri dengan kulhu. Jadi habis baca Fatihah waladhdallin amin, dia baca surat yang agak panjang, sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir. Begitu terakhir tidak langsung rukuk, baca lagi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad Allahu akbar, baru rukuk. Nanti rakaat kedua juga gitu. Setiap sahabat ini disuruh ngimami pasti bacanya kulhu di akhir. Sampai akhirnya sahabat itu bertanya, wahai sahabatku, kenapa kamu selalu baca kulhu? Kenapa kamu khususkan hanya kulhu saja, tidak ada yang lainnya? Kemudian sahabat ini berkata, ya karena aku cinta dengan surat Al-Ikhlas, aku cinta dengan Qul huwallahu ahad. Akhirnya sahabat bingung, ini diperbolehkan tidak sih dalam sholat? Akhirnya tanya kepada Rasulullah SAW, dan Nabi katakan kepada sahabat yang baca kulhu ini, kenapa kamu baca kulhu terus? Ya Rasulullah, saya baca surat Al-Ikhlas atau kulhu itu karena saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Nanti Al-Ikhlas akan datang sebagai penolongmu di yaumil qiyamah. Jadi kalau kita tidak bisa baca Al-Quran karena memang tidak paham huruf hijaiyah, alif ba ta, maka bacalah berulang kali Al-Quran yang jenengan hafal. Oh, jenengan hafal ayat kursi, ya baca ayat kursi, ya. Ayat kursi itu juga banyak manfaatnya para hadirin. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu sahabat Nabi, kalau masuk rumah selalu baca ayat kursi. Dan orang yang keluar dari rumahnya membaca ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, 4 ini. Lek kaula panjenengan keluar rumah membaca 4 ini, insyaallah Allah akan lancarkan rezekinya. Nah, jadi kalau mau berangkat kerja Pak, baca ini. Mau berangkat ke sawah, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah kata para ulama, siapa yang mendawamkan istiqamah baca ini ketika keluar rumahnya, Allah akan menjaga dan Allah akan lancarkan rezekinya. Nah, ini sahabat Abdurrahman bin Auf keluar rumah baca ayat kursi, masuk rumah baca ayat kursi. Dan kalau sudah baca ayat kursi itu para hadirin bacanya 4 kali.
di setiap ujung rumahnya. Jadi ujung kanan depan satu kali, ujung kiri depan satu kali, ujung belakang yang bagian kanan satu kali, yang bagian kiri satu kali. Jadi 4 kali. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya rumahnya dijaga dari segala macam bahaya. Nah, ini juga bisa diamalkan. Kalau yang sering diganggu, diganggu apa? Dedemit, diganggu apa Mbak Kunti, itu baca ayat kursi di setiap sudut rumahnya. Baca ayat kursi di setiap sudut rumahnya. Ayat kursi ini para hadirin termasuk ayat yang sangat ampuh sekali untuk penjagaan diri. Bahkan dulu ada satu jamaah para hadirin di zaman dulu, ada ulama menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi. Kemudian ada jamaah ketika bubar majelis, dia tanya sama si ustadz, di kampung kami ini lagi rawan pencurian, banyak rumah yang dibobol. Kira-kira amalan apa yang jika saya amalkan rumah saya tidak akan dicuri? Akhirnya si ustadz bilang, ya amalkan ayat kursi. Kata si ustadz, amalkan ayat kursi. Oh, jamaah ini polos. Polos ngaji ini jarang-jarang, kadung ngaji sekali ngantuk pisan nggih. Akhirnya pulang. Ini jamaah dengan keyakinan hatinya mantap dengan amalan dari ustadz, dia pulang ke rumah habis sholat selalu ngamalkan ayat kursi. Tapi ayat kursinya tidak seperti yang kita baca. Kalau ayat kursi kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Karena ini jamaah polos ya, jarang ngaji, tidak ngerti ayat kursi. Dia ambil tasbih, dia baca ayat kursi. Terus ini namun dibaca ayat kursi ngoten nggih. Ayat kursi. Tapi yakin ya. Tapi yakin, mantap yakin, wah insyaallah dengan ayat kursi maling tidak bakal berani masuk rumah saya. Subhanallah, malam hari rumahnya ditarget oleh maling. Bareng ngamalnya ayat kursi niku nggih, malam hari rumahnya jadi targetnya maling. Begitu maling itu loncat mau naik ke atas pagar itu, mau loncat ke dalam rumah, maling itu lihat apa? Lihat di rumah semuanya penuh dengan kursi. Akhirnya rasido maling, opo sing ape dijukuki mek kursi tok isine. Akhirnya dia datang ke ustadznya, Ustadz, Masya Allah amalan jenengan mujarab. Amalan jenengan mujarab, kata si Ustadz, amalan yang mana? Kemarin kan jenengan kasih saya amalan Ustadz, kalau kepingin rumahnya dijaga dari maling, perbanyak baca ayat kursi. Akhirnya kula maca ayat kursi terus baca ayat kursi terus. Alhamdulillah maling itu mau masuk Ustadz tak jadi, gara-gara lihat banyak kursi di rumah saya. Ustadz bingung, kok iso akhirnya tanya, lu jenengan ngamali ayat kursinya itu gimana gitu, caranya gimana jenengan amalkannya? Ustadznya malah penasaran gitu. Akhirnya dia cerita, ya saya ulang-ulang Ustadz ayat kursi sing dipikiri kursi, akhirnya sing muncul kursi. Ini para hadirin menunjukkan bahwasanya kalau kaulah panjenengan ingin hatinya hidup, maka yang pertama kita harus perbanyak baca Al-Quran. Kalau tidak bisa ya baca ayat-ayat yang pendek-pendek itu diulang-ulang, betul apa-apa. Apalagi Al-Ikhlas, kata Nabi Muhammad, siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali maka sama dengan dia menghatamkan seluruh Al-Quran. Siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan dia menghatamkan seluruh Al-Quran. Ini bagi yang tidak mampu menghatamkan. Tapi kalau kita mampu menghatamkan, ya kita hatamkan dari awal sampai akhir. Kemudian para hadirin yang kedua, termasuk yang bisa menghidupkan hati adalah memperbanyak puasa. Termasuk yang bisa menghidupkan hati ini, hati yang mati, adalah caranya memperbanyak puasa. Puasa bab puasa sunnah itu banyak. Kalau puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Puasa wajib itu puasa Ramadan. Kemudian puasa yang dinadarkan. Kalau jenengan nazar, maka hukum puasanya menjadi wajib. Contoh, misal ada bapak ibu di sini punya putra putri sakit, kemudian jenengan nazar, ya Allah, kaulo nazar, kalau putri saya jenengan berikan kesembuhan, saya puasa 3 hari. Maka hukum puasa 3 hari ini wajib bagi jenengan.
Kalau ndak jenengan bayar, ndak jenengan lakukan puasanya, jenengan dosa karena sudah dinadari. Kemudian puasa yang wajib yang ketiga adalah puasa qadha. Misal bapak ibu meninggalkan puasa di Ramadan, maka wajib diqadha. Yang ibu-ibu dalam keadaan berhalangan di Ramadan sehingga tidak puasa, diqadha di luar Ramadan. Yang bapak Ramadan sakit misalnya sehingga tidak bisa puasa di luar Ramadan, diqadha. Hukum mengqadha puasa Ramadan hukumnya wajib. Selain itu para hadirin, puasa-puasa yang lainnya hukumnya adalah sunnah. Seperti apa? Sebentar lagi sebentar lagi ini kita juga dianjurkan puasa. Puasa apa? Puasa Rajab. Puasa Rajab. Nah, ini juga berkaitan dengan Rajab para hadirin. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Rajab. Insyaallah hari Senin besok. Kalau tidak salah insyaallah hari Senin besok tanggal 1 Rajab. Nah, diingat-ingat besok malam jangan lupa berdoa. Besok malam jangan lupa berdoa. Kata Imam Syafi'i, imam madhab kita, ada 5 malam yang Allah tidak akan menolak doa hambanya. Yang pertama malam Lailatul Awal min Rajab, malam pertama bulan Rajab, berarti besok ya, malam pertama besok malam Senin ya. Karena hari pertama Rajab hari Senin besok besok kan Senin, 1 Rajab Senin ya, kalau tidak salah jenengan lihat di kalender ya, takut saya yang salah ya. Kalau di kalender HP saya Rajab tanggal 1 hari Senin, berarti malam 1 Rajabnya malam Senin. Nanti malam kan malam Ahad, besok berarti malam Senin. Nah, jenengan doa minta sama Allah Subhanahu wa taala semuanya yang hajat apapun yang jenengan butuhkan, mau yang paling terkecil sampai yang paling terbesar jenengan sebut semuanya. Dan diusahakan kalau mau berdoa minta hajatnya, minta hajat akhirat dulu. Habis jenengan sholat, misalnya jenengan sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat, gimana Bib caranya sholat hajat? Sholat hajat itu caranya para hadirin niatnya lek panjenengan boten saged bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Kira-kira tiang gampang ini damel bahasa apa? Bahasa Inggris. Pokoknya bahasa apa mawon. Jenengan niat ya Allah, kula niat sholat hajat 2 rakaat. Kula niat sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu sudah sah. Dan tempatnya niat di hati ya. Niat itu wajibnya di hati. Mengutarakan dengan lisan dalam madhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Seperti kalau panjenengan sholat usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu kita ucapkan dengan lisan hukumnya sunnah. Yang wajib di hati ojo malah diwalik lisannya niat tapi hatinya ra niat akhirnya tidak sah nanti. Jadi hati yang wajib untuk berniat. Jangan niat ya Allah saya niat sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar, jenengan sholat 2 rakaat. Dan paling afdolnya sholat hajat itu setelah membaca suratul Fatihah di rakaat pertama jenengan baca Qul ya ayyuhal kafirun. Apal nama badan? Apal nggih? Apal tenanan nggih? Lek mboten tenanan mangke wolak-walik akhire nggih. La a'budu ma ta'budun wal antum terus bulat akhire nggih. Lek apal tenanan kan nggih pendek nih Qul ya ayyuhal kafirun nggih. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah jenengan baca Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian selesaikan sholat seperti biasa 2 rakaat. Setelah salam jenengan doa. Doanya gimana? Doanya kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Allah maha faham apa yang jenengan sampaikan dan apa yang kaulah panjenengan katakan. Allah paham. Jenengan minta. Nah, mintanya para hadirin ojo langsung urusan dunia. Barsalam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah jenengan paringi kula mobil sing apik ya Allah. Ojo nggih. Ya Allah ampuni dosa saya. Bersihkan hati saya, mudahkan saya untuk istiqamah beribadah ya Allah. Ampuni dosa istri saya, anak saya, orang tua saya, leluhur-leluhur saya semuanya ya Rabb ampuni dan jadikan kami semuanya ahli surga. Minta urusan akhirat dulu, baru nanti urusan dunia. Urusan dunianya apa Beb yang perlu kita minta? Sembarang, sudah semuanya jangan minta. Jangan pernah ragu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang para hadirin
yang jadikan doa kita ini lambat atau tidak dikabulkan sama Allah, kadang kita ini kalau mau minta sama Allah meragukan Allah. Kalau kita mau minta kadang tuh kita mikir, apa iya Allah bisa ngasih seperti itu. Sekarang gini, kalau kita butuh duit, hari ini kita butuh duit 10 juta, kira-kira jenengan mintanya sama Allah berapa? 10 kadang nggih. Padahal Allah tidak melarang jenengan untuk minta lebih. Ya Allah, saya butuh duit 10 juta. Dalam minggu ini ya Allah, saya harus pegang uang 10 juta untuk biaya sekolah anak saya misalnya. Padahal kalau kita minta lebih sama Allah bisa. Cuman kadang kita tuh meragukan Allah. Di antara bentuk kita meragukan Allah, kita tidak yakin kalau saya minta sama Allah 1 M sak minggu apa iso ya kira-kira. Nah, sudah meragukan Allah ini. Sudah meragukan Allah. Allah itu para hadirin bisa memberi kaula panjenengan sesuatu yang tidak masuk akal di kita, sesuatu yang tidak pernah kepikiran oleh otak kita. Beberapa waktu yang lalu saya cerita nih, kita hadusan bin nikmah. Saya punya hajat para hadirin, kepingin beli tanah. Saya punya hajat kepingin beli tanah di dekat Mabes Ashifa itu, yang mungkin kemarin rombongan datang di Milad Ashifa gitu. Nah itu di sebelah mana? Selatan gitu. Selatan. Di selatan itu ada tanah yang dulu pengen saya beli, tapi saya tidak punya duit. Kepengin beli, saya punya duit cuman paling 10 juta aja kalau salah waktu itu. Punya duit cuman 10 juta. Harga tanahnya 160 juta. Harga tanahnya 160 juta, berarti kurang piro? 150. Kira-kira lek kerja berapa lama kira-kira agar bisa mendapatkan uang 150 juta? Kira-kira Pak, kerja pirang tahun kira-kira iso angsal duit 150 juta kira-kira? Setahun kira-kira bisa? Kalau gajinya sebulan 2 juta tidak cukup itu, tidak nututi. Setahun tidak nututi. Tapi kalau Allah yang ngasih, tidak ada kata tidak mampu. Bagi kita itu adalah hal yang mungkin mustahil untuk kita miliki, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ziarah para hadirin, pokok kalau niki lek nggak ada hajat ziarah wali. Karena Imam Haddad sudah mengatakan di kitabnya, Imam Haddad yang ngarang Ratib itu, beliau mengatakan di kitabnya, termasuk agar doa kita cepat dikabulkan adalah berdoa di saat kita berziarah ke makam para solihin, ziarah di makamnya para wali. Kita doa minta sama Allah, insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan. Di makam saya ziarah, saya baca Yasin, kemudian saya baca tahlil, setelah itu saya baca surat Al-Fatihah. Saya baca surat Al-Fatihah 100 kali. Saya baca salawat Al-Bushra. Salawat Al-Bushra kadang lihat waktu. Kalau waktunya longgar saya baca 40 lebih. Tapi kalau waktunya lagi sempit, saya baca kadang 11 kali. Alhamdulillah para hadirin, saya punya hajat kepengen beli tanah itu. Saya ziarah ke Surabaya, pulang dari Surabaya hanya butuh waktu 3 hari. Allah kasih saya uang 60 juta. Coba. Kalau saya kerja, tidak dapat duit 160 juta. Ini caranya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Selagi kita punya hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, idas ta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta pertolongan, minta sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu punya hajat, mintalah kepada Allah. Nabi yang mengatakan. Nah, sekarang kita punya Allah, kata Habib Ali yang ngarang Maulid tadi, jangan khawatir, kalau kamu punya hajat minta sama Allah. Indana Rabb ya kharab, kata beliau. Kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya Tuhan. Kalau memberi tidak pernah yang kurang-kurang. Kalau memberi selalu lebih untuk hambanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita minta. Oleh karenanya para hadirin, kembali kepada Allah, minta kepada Allah. Nanti malam pertama bulan Rajab besok ini jangan ditinggalkan doa. Jangan tinggalkan baca doa. Yang biasanya tidak pernah tahajud, nanti besok malam Senin bangun tahajud. Bangun tahajud. Terus mumpung nih, setahun sepisan mboten napa-napa, wis pokok tahajud.
Kita ini kalau bangun tahajud cuma Ramadan tok, itu pun kadang tidak tahajudan, cuman karena ngejar sahur. Nah, selain itu kita tidak pernah bangun malam. Nah, besok bangun malam, jam 3 bangun, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian doa, minta sebanyak-banyaknya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hajat jenengan, hajat dunia, hajat akhirat, dan jangan lupa untuk memintakan hajat kedua orang tua kita dan guru-guru kita juga. Insya Allah dengan kita memintakan hajat orang tua, Allah semakin ridha dan Allah semakin cepat kabulkan. Kemudian di bulan Rajab kita dianjurkan untuk juga memperbanyak puasa. Jadi 1 Rajab Senin, kalau jenengan kuat puasa, nggih puasa. Kalau tidak kuat, ya sudah, ngamalkan daripada amalan yang selain puasa. Di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, karena dikatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi, Rajab itu bulannya Allah. Rajab itu bulannya Allah. Sehingga kita di bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Di bulan Rajab perbanyak baca istighfar. Istighfarnya yang seperti apa, Beb? Kalau yang dianjurkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab, yang dianjurkan di bulan Rajab adalah istighfar dengan kalimat Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dibaca setiap hari minimal 70 kali. Nah, kalau jenengan tidak bisa sekali baca, ya dicicil, habis subuh berapa kali, habis zuhur berapa kali, minimal sehari 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Artinya apa, Beb? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Watub alayya, dan terimalah taubatku. Nah, diulang 70 kali. Ndak hafal, cari istighfar yang jenengan hafal. Kira-kira istighfar yang jenengan hafal apa? Astaghfirullah, ya sudah, astaghfirullah diperbanyak. Astaghfirullahaladzim. Atau mungkin lagi ke sawah, timbangane nyanyi sing ndak jelas, nyanyi dibanding-banding ndak jelas, mending daripada nyanyi ndak jelas, yang ibu-ibu lagi masak di dapur, daripada nyanyi ndak jelas, mending istighfar. Dinadakan supaya enak, lebih nyaman, lebih masuk ke hati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kan enak, timbangan nyanyi tidak jelas. Nah, istighfar dapat ampunan, dapat bonus banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara." Kata Allah dalam Al-Qur'an, perbanyaklah kalian baca istighfar kepadaku, karena sesungguhnya aku adalah zat yang maha mengampuni dosa. Dengan istighfar kalian, yursilis sama alaikum midrara, aku akan turunkan, kata Allah, kepada kalian hujan yang berkah. Wa yumditkum bi amwal, dengan berkah istighfar yang kalian baca, aku akan lancarkan rezeki kalian. Amwal, harta, aku akan berikan harta kepada kalian. Wa banin, dan aku akan berikan keturunan yang soleh-solehah kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan jadikan untuk kalian surga yang khusus bagi mereka orang-orang yang ahli istighfar, yang di dalamnya ada sungai-sungai yang indah, yang terbuat dari dari segala macam daripada kenikmatan. Ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, macam-macam sungai akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ahli istighfar. Itu hendaknya kita perbanyak membacanya di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini para hadirin termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan sama Allah. Masih ingat? Sering saya ulang-ulang ini. Pokoknya kalau sudah masuk Rajab selalu saya ceramahnya masalah ini. Ada 4 bulan yang dimuliakan sama Allah. Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Bapak-bapak? Ada? Bapak-bapak? Ada yang bisa jawab? 4 bulan lek sakit oleh hadiah mangke. Pintar-pintar lek sing ngajeng iki. Yang di sana aja nggih. Ada yang bisa jawab? 4 bulan. 4 bulan tak kasih bocoran.
yang tiga nyambung. Nggih, yang tiga nyambung. Tahu nyambung nggih? Berurutan tiga. Yang satu terpisah. Ya, Bapak, enggak ada. Ya, Ibu. Ibu ada yang bisa? Lumayan. Kayak tumbas pindang, nggih. Enten? Enggak ada yang bisa. Yang tiga nyambung, yang satu terpisah. Ayo, siapa yang bisa? Oh, Pak Saiful sudah sering. Enggak ada. Itu. Bisa nyoba aja. Salah enggak dipukul. Salah enggak dihukum. Nyoba, siapa tahu kan bener lumayan oleh rezeki. Coba, ada yang mau nyoba? Ada? Ya. Sudah betul tiga, Bu. Yang satu salah. Yang Ramadan salah, diganti. Bulan apa itu? Kata Ibu tadi bulan Rajab, bulan Muharram, bulan apa? Dzulhijjah. Satu lagi. Bukan. Saya kasih bocoran ya. Sebelumnya Dzulhijjah. Muharram, sebelumnya Muharram, Dzulhijjah. Sebelumnya Dzulhijjah. Lek tiang Jawa namanya apa? Selo. Selo itu bulan apa? Selo. Bulan apa? Dzul. Selain Dzulhijjah satunya sama-sama Dzulnya nih. Dzul Manan katanya nggih. Dzulqa'dah nggih. Dzulqa'dah. Masyaallah ini Ibu benar sudah nggih. Sungguh bagi barokah. Jadi bulan yang dimuliakan itu ada 4, yang 3 nyambung, yang 1 terpisah. Yang nyambung Dzulqa'dah, nggih. Dzulqa'dah lek tiyang gampang nyebutin apa selo, nggih. Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah bulan apa? Dzulhijjah, nyambung, nggih, nyambung. Bar Dzulqa'dah datang bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah datang bulan apa? Bulan Muharram. Tiang gampang nyebutin apa? Suro, nggih. Suro niku bahasa Arabnya Muharram. Kenapa orang Jawa bilangnya Suro? Karena di Muharram ada hari Asyura, nggih. Ada hari Asyura, jadinya disebut dengan bulan Suro yang kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi 3 bulan nyambung, 1 bulan terpisah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nyambung. Yang terpisah 1. Napa? Besok niki bulan Rajab. Bulan Rajab yang terpisah sendirian. Ini 4 bulan yang dimuliakan sama Allah, yang kalau kita beribadah kepada Allah di 4 bulan ini, ibadah kita dilipat gandakan. Loh, kok bukan Ramadan Beb yang dimuliakan? Ramadan bulan sendiri para hadirin. Ada keistimewaannya sendiri. Setiap bulan di dalam Hijriah itu punya keistimewaan masing-masing. Bulan Rabiul Awal istimewanya apa? Di situ ada hari kelahiran Nabi. Karena kebahagiaan menyambut kelahiran Nabi itu sangat besar sekali, sampai akhirnya bulan Rabi itu menjadi 2. Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Bulan Rajab punya keistimewaan. Bulan Sya'ban juga punya keistimewaan. Apa bulan Sya'ban istimewanya? Ada malam nisfu Sya'ban. Nah, tadi di awal saya bilang ada 5 malam yang kata Imam Syafi'i doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam pertama Rajab besok. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Nanti pertengahan bulan Sya'ban, bulan depan. Pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga malam hari raya Idul Fitri. Itu malam yang mustajab kalau kita berdoa. Jadi jangan malah sibuk dengan dunia, nggih. Sing bapak sibuk ngumbah motore, nggih. Selek malam takbiran sibuk ngumbah motore. Apa kok diumbah motore? Karena sarunge wis anyar, nggih.
Kelambine anyar, kopiane anyar, lek motore bletokan isin-isini nggih. Akhirnya sibuk malam hari nyuci motor. Yang punya mobil sibuk nyuci mobilnya. Yang ibu-ibu sibuk nyepak jajane, nggih. Nyepak rengginang, nggih. Akhirnya ndak munajat kepada Allah. Tidak minta sama Allah SWT eman-eman. Jadi malam takbiran jangan sampai kita biarkan berlalu sia-sia. Dengan doa minta sama Allah. Kemudian yang keempat, malam hari raya Idul Adha. Jadi 2 malam hari raya itu malam yang mustajab kata Imam Syafi'i. Dan yang terakhir malam Jumat. Yang terakhir malam Jumat. Setiap malam Jumat itu malam yang mustajab. Karena ada hadis Nabi yang Nabi katakan di hari Jumat itu ada waktu yang Allah sembunyikan, yang jika kita berdoa di dalamnya Allah akan kabulkan doa kita di hari Jumat. Nah, hari Jumat itu para hadirin dihitungnya mulai malam Jumat. Karena kalender Hijriyah itu perpindahan tanggalnya mulai maghrib. Nggih, perpindahan tanggalnya mulai maghrib. Jadi kalau misal tanggal 1 Rajab kapan masuknya? Hari Ahad malam Senin. Habis adzan maghrib itu sudah masuk malam 1 Rajab. Tapi kalau Masehi kan perpindahan tanggalnya jam berapa? Jam 12 malam, nggih. Jam 00.01 pindah tanggal, pindah hari. Tapi kalau Hijriyah mulai perpindahannya maghrib. Oleh karenanya para hadirin, ketika ada perpindahan waktu di waktu yang mulia, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa minta sama Allah, termasuk di malam Jumat. Nah, karena Nabi katakan di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, maka ya kita cari. Para ulama menjelaskan hadis ini, ada yang mengatakan waktunya yang mustajab malam Jumat. Dan ini banyak sekali ulama yang mengatakan malam Jumat waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ada yang mengatakan Jumat subuh. Ada yang mengatakan Jumat ketika khatib duduk di antara 2 khutbah. Nggih. Nah, ini yang bapak-bapak ini khususnya nggih. Lek jenengan Jumatan kan khatibnya duduk itu nggih. Duduk untuk istirahat sebelum khutbah yang kedua. Itu hendaknya kita berdoa. Ojo malah nganggur, apalagi tidur, nggih. Enten tiyang Jumatan nggih. Bar Jumatan selesai khatibnya disesat-sesat nih, nggih. Kenapa? Oh, Jumatan tapi rondamel khutbah, nggih. Ndak pakai khutbah, bukan khatibnya yang ndak khutbah, jenengan tidur ketika khatibnya khutbah, nggih. Akhirnya ndak kerasa, nggih. Tangi-tangi wis komat, nggih. Nah, eman-eman. Bahkan ulama itu ada dalam ilmu fikih, ada sebagian ulama yang mengatakan hukum mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Hukum mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jadi jangan sampai kita tidak dengarkan khutbah, ngaji tidak mau, hadir majelis tidak mau, sekali ngaji cuman khutbah Jumat tidak didengarkan lagi, eman-eman. Nah, ketika khatib duduk di antara 2 khutbah jenengan doa. Itu juga termasuk waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan ulama Jumat yang mustajab waktunya sore. Jadi ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan Jumat subuh, ada yang mengatakan Jumat siang ketika khatib duduk di atas di antara 2 khutbah, ada yang mengatakan Jumat sore. Nah, terus beb sing genah iki sing pundi beb? Kira-kira sing tenanan mustajab iki sing waktu mana gitu. Kalau kaula panjenengan orang yang cerdas, ya harusnya kita berdoa di setiap waktunya. Gitu mboten? Sama seperti kalau saya bilang ke jenengan, Pak, jenengan lek pengen iwak gurami, nggih, jenengan mancing ning Brantas ben hari Jumat. Nggih. Pokok ben hari Jumat iwak gurami ning Brantas wakeh. Terus jenengan tanya ke saya, itu hari Jumatnya subuh, pagi, nopo siang, nopo sore, Beb? Terus saya jawab, ya kadang guramine muncul pas subuh, nggih. Kadang muncul pas siang, nggih. Kadang muncul pas sore, kadang muncul pas malam. Lah jenengan cerdas, nggih, setiap subuh, siang, sore, malam jenengan jaring kan ngoten. Kira-kira angsal ngoten ya kira? Angsal. Karena apa? Semua waktunya jenengan ambil. Sama kita berdoa, kata para ulama, ada yang mengatakan malam Jumat mustajab, ada yang mengatakan subuh Jumat mustajab. Nah, kita doa semuanya. Malam Jumat kita doa, subuh Jumat habis salat subuh kita doa. Nanti khatib duduk di antara 2 khutbah kita doa, sore hari habis salat asar kita doa. Nah, siapa tahu dari banyaknya doa yang kita panjatkan ini, salah satunya
tepat dengan waktu yang mustajab sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, niki para hadirin, jangan lupa nggih 5 hal, 5 waktu yang Allah tidak akan menolak doa kita. Di antaranya besok malam Senin, dibangun salat tahajud, salat 2 rakaat, salat hajat, kemudian minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salillah walau milha ta'amikum. Kalau minta sama Allah tidak perlu ragu. Jenengan minta, ya Allah, jenengan paringi kula duit 1 miliar ya Allah. Kira-kira sakit mboten Allah maringi panjenengan duit 1 miliar? Sakit. Jenengan kan baca Yasin. Allah kalau mau menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan apa? Kun fayakun. Kun, jadilah, maka akan terjadi. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT untuk memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Jadi minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Sampai dikatakan sama ulama, salillah walau milha ta'amikum. Mintalah kepada Allah walaupun hanya sekedar garam dari makanan kalian. Ibu-ibu lek masak napa? Jangan asem. Nggih. Garamnya pirang kilo kira-kira? Hah? Berapa kilo garamnya? Hah? Sak sendok. Kira ngoten? Sak sendok. Sedikit. Dikatakan walaupun hanya sedikit minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya hal yang remeh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kepingin jenengan paringi kaula ya Allah rumah supaya saya dan istri atau yang ibu-ibu saya dan suami tidak terbebani lagi dengan uang kontrakan tahunan ya Allah. Jangan minta. Tidak ada hal yang mustahil ya. Kalau kita mau minta sama Allah, Allah akan berikan kepada kita ya. Minta apapun hajatnya. Saya nak tahadusan binikmah dulu juga gitu Bapak Ibu nggih. Butuh motor ya minta sama Allah. Butuh motor minta sama Allah, ya Allah butuh motor. Kemana-mana kalau mau pergi harus pinjam dulu, ngerepoti orang. Kalau memang Engkau ridha ya Allah, jika memang kami memiliki motor itu adalah hal yang baik, maka ya Allah berikan motor kepada kami. Nah, sudah minta sama Allah. Lelek nabung para hadirin ge suwe ngene mboten. Saya itu paling anti kredit. Nah, paling tidak suka kredit saya itu. Marahi mumet ngene mboten. Saya sukanya yang cash saja. Tapi cash kadang duitnya butuh banyak kalau cash itu nggih. Nah, terus gimana caranya? Kita punya Allah. Minta sama Allah, ya Allah, kalau memang Engkau ridhoi untuk punya motor, berikan motor kepada saya. Kalau memang ternyata dengan saya punya motor, ternyata itu bukan hal yang baik untuk saya, ya Allah, jangan Kau berikan motor. Minta sama Allah SWT. Udah butuh waktu lama berhadirin. Pagi-pagi nggih, lagi ngopi di rumah, ada yang ketok pintu rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu. Beb, ini ada sedikit hadiah buat jenengan. Sedikit hadiah terus. Napa hadiahnya? STNK BPKB kunci. Nah, motornya ada di bawah, Beb. Motornya ada di bawah. Saya tinggalnya di atas gitu. Motornya ada di bawah. Langsung Allah kirim kontan, tidak pakai kredit, tidak pakai nyicil, tidak pakai mumat. Nah, kenapa? Karena kita punya Allah. Semakin kita yakin kalau Allah mampu memberikan apa yang kita inginkan, semakin cepat Allah akan kabulkan doa kita. Insyaallah, guys. Jadi kalau minta sama Allah yang yakin, besok malam minta yang yakin, minta sebanyak-banyaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan kabulkan dengan syarat kita yakin dan terus tidak pernah ragu untuk minta kepada Allah. Semoga nanti malam awal Rajab Allah kabulkan semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kita berdoa bersama-sama. Nah, sebelumnya kita baca Fatihah dulu. Untuk air-air yang disediakan. Nah, ini ada air di sini di depan, kelihatannya juga ibu-ibu juga sudah menyediakan air. Nah, yang ditutup botolnya dibuka. Ya. Kita bacakan suratul Fatihah. Ini alhamdulillah ada satu nikmat. Saya sering menceritakan tentang panjenengan di majelis saya di Tulungagung. Saya bilang ke teman-teman, tuh loh, lihat orang ngeluyu itu, ya, orang gampeng itu kalau majelisan, masya Allah bawa air sendiri. Ya. Karena kalau Tulungagung ini yang menyediakan panitia, ya. Jadi mesakne panitia, ya. Tiap hari yang menyediakan majelisan panitia. Tidak ada yang bawa air sendiri. Alhamdulillah sekarang gara-gara saya sering cerita tentang orang ngeluyu bawa sendiri-sendiri sekarang. Nah, saya cerita dulu di ngeluyu itu loh. Kalau hadir mereka itu bukan hanya bawa 1 botol, bawa galon, saya bilang gitu. Wah, sekarang Bapak Ibu jenengan coba lihat kalau di Mabes itu ya, kalau setiap malam Senin jenengan lihat, yang bawa galon banyak sekarang. Nah, alhamdulillah ini berkat orang ngeluyu nih. Okay. Jadi contoh yang baik orang ngeluyu. Nah,
Nah, ini para hadirin, air-air ini akan menjadi air ruqyah untuk kita, karena dikatakan termasuk cara pengobatan ala Nabi kita Muhammad SAW itu adalah dengan ruqyah. Nah, di antara ruqyahnya adalah dengan wasilah air. Dan ini sudah dikatakan oleh sebagian para peneliti, air itu memang punya keistimewaan ketika dibacakan sesuatu daripada ayat Al-Quran dan doa, air itu akan berubah. Air itu akan berubah, membawa lebih manfaat bagi orang yang meminumnya. Nah, sehingga ini amalan diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dulu para hadirin dulu Nabi itu kalau ketemu sumur, Nabi doakan sumurnya. Nah, itu di dekat Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama yang dibangun sama Nabi kita Muhammad. Nabi ketika perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Nabi berhenti di desa namanya Quba. Nabi bangun masjid di situ. Sekarang masjidnya besar, diziarahi oleh orang-orang yang haji umrah. Sering mereka sholat untuk mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Di dekat masjid itu para hadirin ada sumur. Lah sumur itu airnya asin. Sumur itu airnya asin. Jadi kalau dibuat minum tidak bisa. Akhirnya didoakan sama Nabi kita Muhammad. Nabi doa, Nabi meniup dan sedikit meludah Nabi ke sumur itu, dan sampai detik ini air sumurnya menjadi tawar. Sampai sekarang air sumurnya menjadi tawar. Yang belum pernah ke sana semoga nanti bisa ke sana semuanya, nggih. Nah, minum dari bekas sumur yang pernah diludahi Nabi kita Muhammad SAW, asin jadi tawar. Selagi air itu masih tawar, berarti masih ada keberkahan Nabi Muhammad di air tersebut. Kenapa? Nah, ini para hadirin bukti kalau Nabi juga mengobati atau Nabi memberikan wasilah minta kepada Allah kesembuhan untuk sahabat-sahabatnya dengan wasilah air. Nah, kita bacakan surat Al-Fatihah, semoga dengan wasilah air ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Hajat dunia, hajat akhirat, yang sakit juga Allah sembuhkan. Allah bersihkan hati, yang punya keluarga dalam keadaan jauh dari Allah, semoga dengan berkah minum air ini Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Allah berikan kepada kita petunjuk agar semakin hari semakin menjadi hamba Allah yang baik dan mendapatkan ridhanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa al nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Kemudian para hadirin, ini ada teman-teman dari pejuang Majelis Asy-Syifa, itu di mobil beliau membawa barang dagangan yang itu keuntungannya semuanya untuk majelis. Alhamdulillah kemarin banyak teman-teman yang belanja lewat lapak Asy-Syifa. Ada teman-teman di Nganjuk yang belanja kitab Maulid, juga ada yang belanja kalender. Kemarin hitung-hitungan teman-teman hitung-hitungan dari keuntungan lapak terkumpul 8 juta rupiah kemarin. Seminggu yang lalu terkumpul 8 juta rupiah, yang 8 juta ini digunakan untuk pembangunan gedung dakwah Majelis Asy-Syifa. Jadi kita belanja di lapak Asy-Syifa sama dengan kita ikut infak pembangunan Majelis Asy-Syifa. Nah, ini kemarin ada beberapa teman-teman di Nganjuk yang usul kalau ke Nganjuk coba sebagian barangnya dibawa. Nah, di situ ada teman-teman jual, ada kopiah, ada kopiah Asy-Syifa. Mana kopiah Asy-Syifa contohnya? Nah, contohnya yang dipakai tadi, ada Pak Ipul pakai kopiah Asy-Syifa Ada kopiah berlogo Asy-Syifa, ada baju koko Baju koko berlogo Asy-Syifa juga, ada sarung, ada siwak. Nah, siwak ini. Siwak ini yang saya sering ceritakan, kita sholat menggunakan siwak lebih baik daripada sholat 70 rakaat. 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat. Nah, ini semuanya dijual, tidak ada keuntungan untuk saya, tidak ada, para hadirin Karena itu saya berani menyampaikan di masjid. Kalau ada keuntungan pribadi, kita tidak akan berani menyampaikan di masjid. Karena dagang di masjid tidak boleh. Dagang di dalam kalau di halaman boleh. Kalau ada orang jual pentol di halaman tidak apa-apa. Kalau dagang di masjid ini misalnya nih, ibu-ibu ada yang jualan kerudung syar'i, lagi pengajian saya ceramah, ibu-ibu sibuk nawari kerudungnya. Coba Bu jenengan sawang kerudungku apik apa ora gitu. Oh iya apik tenan tuh basang mundi, jenengan purun mboten? Aku sing dodol. Ini tidak boleh, di masjid tidak boleh.
Di masjid kita tidak boleh jualan. Nah, jualan untuk pribadi, tapi kalau untuk perjuangan dakwah Nabi untuk agama diperbolehkan. Sama satu hal lagi yang tidak boleh di masjid, apa itu? Mengumumkan barang hilang. Tidak boleh di masjid. Ya, ada tiang gampeng motor hilang, langsung bingung mau lapor ke polisi kejauhan, akhirnya neng masjid. Nyalakan speaker masjid, toa di atas dinyalakan, assalamualaikum bapak ibu warga Gampeng, siapa yang melihat motor dengan plat nomor sekian 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 warna merah segera hubungi saya karena barusan motor saya dicuri orang. Itu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadikan masjid untuk mengumumkan barangnya yang hilang, maka aku doakan barangnya tidak akan ketemu. Coba Nabi ini yang doa, makanya macam-macam nggih. Nabi yang mendoakan, aku doakan barangnya tidak akan ketemu. Nah, jadi tidak boleh. Tapi kalau mengumumkan untuk yang baik, misal pengumuman biasanya ada kabar meninggal dunia nggih. Nah, diumumkan di masjid boleh. Kenapa? Untuk kebaikan, supaya orang bisa ikut menyolati, orang bisa ikut mengantarkan jenazah untuk ibadah. Tapi kalau untuk urusan dunia tidak diperbolehkan. Ya. Baru-baru ini beberapa tahun yang lalu saya pernah marah di Tulungagung para hadirin. Kenapa? Ada panitia Agustusan musyawarah ingin mengadakan konser dangdut, musyawarahnya di masjid. Itu saya marahi semuanya. Ini masjid rumah Allah digunakan musyawarah untuk maksiat, tidak masuk akal. Musyawarah untuk dunia aja yang bukan maksiat, yang halal, untuk dagang aja tidak boleh, apalagi untuk maksiat. Kenapa menyalahgunakan masjid? Tapi kalau untuk ibadah, untuk membantu orang agar mengerti jadwal ibadah atau kabar tentang meninggal daripada tetangga atau warga sekitar, diperbolehkan. Nah, ini para hadirin yang ngersakne ingin belanja sekaligus infak, bisa ke teman-teman itu, ada Pak Saipul di depan. Dan mari kita tutup masjid ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, wastur uyubana, dan tutup aib kami. Fa kama satarta uyubana fid dunya fastur uyubana fil akhirah. Sebagaimana engkau menutup aib kami di dunia ini, ya Allah tutup aib kami di akhirat nanti. Dan ya Allah mudahkan kami di padang mahsyar untuk bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad. Mudahkan wajah kami untuk dikenali oleh Sayyidina Muhammad, sehingga kami mendapatkan syafaat agung Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, dengan berkah maulid yang kami baca di siang hari ini, ya Allah, kami mohon berkahi hidup kami, ya Allah, berkahi keluarga kami, ya Allah, berkahi pekerjaan kami, ya Allah, berkahi sisa umur kami, ya Allah, dan jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, yang sakit di antara kami sembuhkan, ya Rabb. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Penyakit zahir dan batin kami, ya Allah, angkat penyakit kami, ya Allah. Kami ingin pulang dari masjid ini, ya Allah, dalam keadaan semua penyakit kami telah kau sembuhkan, semua dosa kami telah kau ampuni. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, banyak barakah, dan jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal, dan mudahkan kami semua, ya Allah, dengan rezeki-rezeki kami yang halal, untuk bisa berangkat ke Makkah dan Madinah, berziarah Makkah dan Madinah setiap tahunnya bersama guru kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Dan mudahkan kami, ya Allah, untuk bisa berziarah ke makam Sayyidina Muhammad, mengucapkan salam langsung di hadapan Sayyidina Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka saudara-saudari kami yang tinggal di kanan kiri Masjid Fathur Rahman ini, ya Allah, jika mereka saat ini sedang dalam keadaan meninggalkan salat, jadikan mereka ahli salat, ya Rabb. Yang mereka tidak suka majlis, jadikan mereka ahli majlis, ya Allah. Yang mereka jauh darimu, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Hidayah untuk kami, ya Allah. Hidayah untuk pasangan kami, ya Allah. Hidayah untuk anak-anak kami, ya Allah. Dan hidayah untuk semua orang-orang kami cintai, ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kami umat Nabi Muhammad yang kelak akan dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad, ya Allah. Jadikan kami umat yang bisa beramal dengan amaliyah yang kelak